beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan Tuhan, jika ada teman-teman kami yang belum sampai ke sini, kiranya Tuhan Engkau sampaikan ke sini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Puji Kristus.
bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih untuk doanya. Bagi yang mengedarkan persembahan, saya persilahkan sambil kita angkat bagian kita. Berilah yang baik. Kau yang berjanji
di surga, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, saat ini berkumpul untuk kembali Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman. Mari Tuhan, saat ini Bapa, kami persiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mau dibagikan di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi hati pikiran kami. Roh Kudus-Mu membukakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Dalam firman yang dibagikan saat ini Tuhan, merupakan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu pemuda di tempat ini. Dan mari Bapa urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Untuk firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan, semakin hari semakin serupa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya mau menyapa saudara semua di tempat ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Berapapun kita berkumpul saat ini, kita semua yang ada di tempat ini rindu, haus, dan lapar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita pun ada di penghujung tahun ya saudara, di mana kita semua setelah kita melewati 1 tahun penuh, kita ada di penghujung tahun. Saat-saat di mana kita merefleksikan diri kita toleh lagi ke belakang, apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Jadi untuk kita ada di tahun yang baru nanti, kita ada di penghujung tahun untuk kita renungkan hidup kita. Selama ini apa aja yang sudah kita buat? Apakah sepanjang tahun ini kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kita? Nah, ini adalah waktu di mana kita kembali mengerti apa yang harus kita perbuat ke depan. Kalau memang ada hal yang masih harus kita koreksi, kita perbaiki, itu kita ada di penghujung tahun untuk kita merefleksi diri, ya saudara. Nah, penting bagi kita semua di tempat ini, anak-anak Tuhan, untuk kembali mempersiapkan diri supaya kita kuat berjalan di tahun yang baru. Nah, apa yang mau saya bagikan untuk kita semua di tempat ini itu berbicara tentang kembali lagi ya, kita kembali ke awal kehidupan kita. Apa rancangan Tuhan buat kita semua? Apa rancangan Tuhan atas hidup kita semua? Tentunya saudara dan saya ada di dunia, ada di tempat ini, bahkan itu bukan suatu yang kebetulan, ya, bukan sesuatu yang begitu saja. Kita semua bahkan ada yang sebelumnya tidak ada dalam kepercayaan ini, tapi kita semua dipanggil untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Nah, untuk itu kita kembali menggali, mencari tahu rancangan Tuhan itu atas hidup setiap kita ini apa. Untuk kita mengerti nanti ke depan. Nah, ketika kita sudah tahu, oh Tuhan punya rancangan seperti ini atas hidup saya, kita berjalannya fokus ya saudara. Kita tidak bermain-main lagi dengan hidup kita. Nah, kita buka ayat firman-Nya di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat firman Tuhan katakan di sini, saya bacakan untuk kita semua. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di ayat firman ini Tuhan katakan, aku, yaitu Tuhan, itu mengetahui rancangan Tuhan atas hidup setiap kita. Nah, terkadang kita nggak mengerti rancangan Tuhan itu apa ya saudara. Tapi Tuhan yang tahu rancangannya atas hidup kita. Ketika kita mengalaminya, kita bahkan tidak tahu Tuhan ini maunya apa atas hidup kita. Kok saya ada di tempat ini? Kok saya mengalami hal-hal seperti ini? Nah, kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan itu punya rancangan bagi kita. Itu bukan rancangan kecelakaan, Tuhan katakan di ayat firman itu. Tapi rancangan Tuhan adalah
rancangan damai sejahtera. Nah, bahkan ketika kita belum dilahirkan, ya saudara, rancangan Tuhan itu sudah ada buat hidup kita. Ada yang tahu di mana ayat firman-Nya? Kalau saudara baca ya, di dalam Alkitab kita, Tuhan itu punya banyak rancangan. Bukan hanya buat kita, tapi juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan rancangan itu sudah Tuhan berikan selagi kita belum dibentuk. Coba kita buka ayat firman-Nya di Mazmur 139 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan rancangan Tuhan itu bahkan diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi sebelum kita melalui satu hari itu. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu dan saya bacakan buat kita semua. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, di ayat firman ini dikatakan, bahkan sebelum satu hari pun kita jalani di dunia ini, Tuhan sudah merancangkan sesuatu untuk kita. Sebelum kita lahir, bahkan selagi bakal anak ya saudara, bakal anak itu malah belum dilahirkan, masih dalam proses, tapi rancangan Tuhan itu sudah ada. Nah, tidak ada satupun dari kita ini yang diciptakan tanpa tujuan. Bahkan hewan dan tumbuhan pun kita tahu itu diciptakan untuk sesuatu. Hewan untuk apa? Tumbuhan untuk apa? Kita semua punya tujuan. Dan tidak mungkin tujuan kita ini lebih rendah daripada hewan atau tumbuhan. Pasti kita punya tujuan yang lebih tinggi, karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah, dikatakan dalam firman-Nya ya saudara. Jadi ketika kita itu diciptakan seperti pencipta kita, tujuan hidup kita pasti lebih tinggi. Nah, Tuhan mau kita itu mengerti, ketika kita diciptakan dengan tujuan yang tinggi, otomatis kan Tuhan punya rancangan di dalam setiap kita untuk kita lakukan, untuk kita jalankan dalam kehidupan kita masing-masing ya saudara. Nah, jika kita tahu kita punya rancangan yang besar dari Tuhan atas hidup setiap kita nggak akan hidup sembarangan. Kita nggak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita pasti berbuat sesuatu sebaik-baiknya, karena kita mengerti hidup kita ini punya satu tujuan yang besar yang Tuhan mau. Nah, penting untuk kita semua di tempat ini untuk menangkap visi Tuhan, tujuan Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup setiap kita. Karena ketika kita itu sudah menangkap satu tujuan atau visi Tuhan, kita itu fokus ya saudara. Kita nggak akan peduli dengan hal-hal yang remeh-temeh di sekeliling kita, dengan hal-hal yang tidak perlu untuk kita pikirkan, tidak perlu untuk kita gubris ya. Misalnya contohnya ketika kita itu punya hal-hal yang lebih penting, misalnya kita mau ke satu tempat, kita pasti tidak akan mempedulikan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya contohnya seperti saat ini, ketika kita bilang dalam hidup kita atau kita bertekad saya mau ke gereja, saya mau datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Hujan sekalipun di luar sana, seperti saat ini, kita tidak akan menjadikan itu sebagai suatu hambatan, suatu alasan. Kita akan berusaha bagaimana kita bisa sampai, bagaimana kita bisa ada di tujuan kita ya saudara. Nah, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita tangkap satu visi yang lebih penting dari Tuhan, hal-hal di sekeliling kita itu bukan masalah. Contohnya ketika kita melihat sekeliling, melihat orang lain, kita tak akan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tahu Tuhan itu punya rancangan yang berbeda, punya bagian yang berbeda pada setiap orang. Nah, setiap kita diberikan porsinya masing-masing, tidak sama. Jadi penting untuk kita itu untuk fokus dengan porsi atau bagian kita sendiri, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tetap fokus
Demikianlah firman Tuhan, yaitu, nah ini dia rancangannya buat setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi rancangan yang Tuhan rancangkan atas kita adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu adalah rancangan yang baik. Sekalipun prosesnya, sekalipun keadaannya saat ini itu bukan keadaan yang nyaman buat kita. Sekalipun proses yang kita hadapi, misalnya yang kita lewati ini bukan proses yang enak. Nah, kita kan biasanya kalau ada dalam satu proses kita tidak sabar ya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya harus melalui semua ini? Kenapa harus saya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa saya harus ditempatkan di tempat ini misalnya ya saudara? Nah, tidak ada satupun dari kita bisa memilih kita ditempatkan dalam keluarga seperti apa. Contoh, kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih. Kita mau pilih orang tua yang itu, sepertinya orang tua yang itu baik gitu ya. Nah, kita nggak bisa karena Tuhan tempatkan kita di satu tempat ya. Tugas kita itu adalah ketika kita ada di satu tempat, kita menjadi satu pribadi yang menjadi dampak di tempat itu. Misalnya, ketika kita ditempatkan di dalam satu keluarga yang kondisinya mungkin tidak baik-baik saja. Nah, keluarga seperti itu, bisakah kita memilih untuk kita harus di keluarga lain, nggak mau di situ? Otomatis kita harus di tempat itu dan kita harus menjadi satu pribadi yang berdampak baik di tempat itu, meskipun keadaan sekelilingnya tidak baik. Nah, sama seperti ketika Yeremia ini seorang nabi yang pada saat itu disuruh Tuhan untuk memberitakan firman atau ucapan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu keadaannya dibuang ke Babel ya saudara. Nah, nabinya menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun bangsa Israel itu dibuang, Tuhan tetap sampaikan firman-Nya. Nah, itu dia rancangan damai sejahtera Tuhan. Meskipun kita itu ada dalam proses ya, yang tidak mengenakan buat kita, kita tahu rancangan Tuhan itu pada ujungnya nanti itu bukan rancangan kecelakaan buat kita. Itu adalah rancangan yang baik. Proses yang kita alami, misalnya nggak nyaman itu tadi, itu baik buat kita. Meskipun kita nggak merasa enak ya. Siapa yang suka dengan penderitaan? Mungkin tidak ada satupun yang tidak mau. Siapa yang suka dengan pertengkaran? Tidak ada yang suka dengan pertengkaran, apalagi anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun yang suka hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Tapi ketika kita harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu adalah proses Tuhan untuk kita dibentuk, untuk supaya kita menjadi satu pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti, tapi yang kita tahu Tuhan itu selalu baik rancangannya atas hidup kita. Nah, ketika kita tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Karena jika kita itu bersama dengan Tuhan, ketika kita ada dalam satu proses sekalipun yang tidak nyaman tadi, Tuhan beri kita apa saudara? Damai sejahtera. Nah, itu satu hal yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anaknya, untuk kita bisa menghadapi badai, untuk kita bisa ada di dalam satu posisi yang tidak nyaman tadi. Tuhan tetap berikan kita damai sejahtera. Meskipun kita ada dalam satu masalah, meskipun kita ada dalam masalah yang mungkin kita tidak tahu nanti bagaimana ya jalan keluarnya, tapi Tuhan beri kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Itu dikatakan di Filipi 4, di firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sekalipun kita semua yang ada di tempat ini diproses ya, siapa yang ikut Tuhan saat ini hidupnya selalu mulus, gak ada masalah, tidak ada satupun. Karena Tuhan berkata siapa yang mau ikut Tuhan, dia harus pikul salib, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak nyaman. Salib itu berat. Nah,
sejahtera ya saudara. Untuk kita semua bisa berjalan melalui proses. Untuk kita tetap murni di tengah permasalahan negara hidup. Nah, kita juga akan terpengaruh ya. Ketika kita ada dalam satu kondisi yang tidak nyaman, kita tidak akan terpengaruh. Kita diberi ketenangan sama Tuhan. Nah, untuk kita semua di tempat ini, Tuhan berikan apa rancangannya? Firman-Nya katakan, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, rancangan kita itu penuh pengharapan. Kadang orang di luar sana yang tidak tahan dengan masalah, mereka kehilangan apa? Harapan hidup. Itu satu hal yang sepele bahkan bagi orang kan. Apa sih cuma melalui itu aja kok bisa sampai seperti itu? Tapi kita tidak boleh remehkan ya saudara. Kita anggap masalah orang kecil, tapi bagi dia itu permasalahan besar yang mungkin akan membawa hidupnya penuh hancuran. Nah, harapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah hari depan yang penuh pengharapan. Kita semua yang ada di tempat ini punya satu keinginan, punya harapan kan saudara. Kita ikut Tuhan, harapannya apa? Untuk dapat bonus, untuk dapat hanya sekedar harta, atau hanya untuk dapat pasangan hidup. Kita hidup di proses Tuhan dengan sedemikian rupa, cuma untuk mendapatkan pasangan hidup saja. Cuma itu, rancangan Tuhan itu jauh ke depan, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan itu adalah bersama-sama dengan kita semua dalam kekekalan. Itu rancangan kita pada ujungnya. Kenapa kita bersusah payah hidup, bersungguh-sungguh menjaga hidup tetap kudus? Karena apa? Karena kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Allah yang kita punya itu dikatakan dalam firman-Nya kudus. Jadi kita mengejar dan semakin hari semakin disempurnakan. Saudara dan saya, kita sama-sama berjuang. Karena untuk inilah Tuhan datang ke dunia. Untuk inilah Tuhan menebus kita. Untuk hal inilah kita semua menerima keselamatan. Nah, untuk itu juga kita menjaga hidup kita sedemikian rupa, supaya kita nantinya ketika kita sudah melakukan tugas kita, ketika kita sudah melakukan apa yang benar, yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan semasa hidup kita, kita bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Itu tujuan saudara, itu tujuan saya dan kita semua di tempat ini. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan berpisah dengan Tuhan. Karena hal itu Tuhan tidak kehendaki. Makanya apa tujuan kita di tempat ini? Apa visi misi gereja ini kita tangkap? Apa isi hati Tuhan bagi kita semua? Nah, kalau kita baca dari setiap firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita punya ini saudara, Tuhan punya satu tujuan, yaitu keselamatan. Untuk itu dia mati buat kita semua. Nah, nanti kita akan menghadapi di akhir tahun masa di mana kita memperingati Tuhan lahir. Tuhan diberikan bagi kita itu satu anugerah yang besar ya saudara. Ketika kita itu menerima keselamatan. Nah, kita semua pengen ketika Tuhan itu hadir dalam hidup setiap kita, kita semua menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita menerima rancangan itu atas hidup setiap kita. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan untuk kita semua di tempat ini. Karena satu yang Tuhan mau itu adalah rancangan yang penuh pengharapan bagi kita semua saudara pemuda di tempat ini. Saudara dan saya semua dipersiapkan di sini untuk kita hidup berkenan bagi Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kebenaran atas hidup kami dan termaterai di dalam kami. Kami tahu Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini sedang berjuang dan sama-sama ingin melakukan rancangan dan kehendak-Mu atas hidup setiap kami. Mari Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati pikiran kami dan mengubahkan setiap hidup kami untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu, pemuda remaja di tempat ini,
untuk mereka menjadi satu pribadi yang berkenan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman-Mu atas kami. Kau yang mengurapi firman-Mu, Kau yang memberkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada kami. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman dan disampaikan oleh Ibu Margareta atau Kakak Agit. Dan untuk momen kita jangan lupa jadwal untuk minggu depan, minggu terakhir di bulan November adalah minggu terakhir di mana kita ibadah di tahun ini. Jangan lupa dilihat, kemudian yang mau nabung bisa ke saudara keluarga, bisa dihubungi keluarga ini. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami percaya Engkau terus memberkati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati setiap kami, memberkati Kakak Adit yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau terus memberkatinya dalam keluarga, dalam apa yang dia kerjakan, dan dalam pelayanan yang Engkau berhasil dan beruntung. Seluruh para pelayan Tuhan yang lain pada malam hari ini Engkau memberkati mereka juga, baik dalam pelayanannya dan keluarganya dan sekolah dan kuliahnya. Kau memberkati mereka semua. Dan seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati sidang pemuda dalam sekolah, studi, maupun dalam kuliah mereka. Kau memberkati mereka dalam pekerjaan dan usaha yang mereka geluti. Dan Kau memberkati dalam keluarga, dan Kau memberkati juga dalam pelayanan. Kau tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap pemuda remaja di tempat ini, sehingga semakin hari mereka boleh semakin memberkati banyak orang melalui pelayanan mereka, dan nama-Mu dipuji dan pengulangan melalui kehidupan sidang pemuda remaja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi, menjagai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kumpulkan kami di tempat ini dengan saudara-saudara seiman kami untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami doakan sidang pemuda yang belum hadir pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan dalam kehidupan mereka. Kiranya Kau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus